Dunya mal'unatun. Ad-dunya al-murad biha huna kullu ma ashghala 'anillahi ta'ala. Ad-dunya itu adalah setiap yang membuat lalai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan dunia. Segala sesuatu yang membuat kelalaian kita kepada Allah, yang membuat kita jauh daripada Allah, yang membuat orang itu tidak fokus kepada Allah, itu dinamakan di dunia. Jadi kullu ma ashghala 'anillahi ta'ala itu dikatakan dunia. Segala sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah itu namanya dunia. Mal'unatun ay matrukah. Mal'unatun artinya dunia ini matrukah, yang tertinggal, yang ditinggalkan. Mub'adatun 'anillahi ta'ala, yang jauh daripada Allah. Wa an rahmatih wa awliya'ih, dan dari rahmat dan dari para awliya-awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mawalah atafan am. Ya. Wa mawala di sini wawnya itu adalah waw ataf, artinya yang mengikuti daripada dunia. Segala sesuatu yang mengikuti daripada dunia itu adalah mal'unun, yang ditinggalkan, yang tertinggal, yang jauh daripada Allah Subhanahu. Mal'unun ma fiha, apa-apa yang di dalamnya, illa, kecuali zikrullah, orang-orang yang ingat kepada Allah, wa mawalah, dan orang-orang yang selalu menyibukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beraktivitas ibadah, wa aliman, dan orang alim yang mengajarkan ilmu, wa muta'alliman, dan para penuntut ilmu. Maka dunia ini ya, kita ini hidup di dalam dunia itu akan rugi jikalau kita tidak menyibukkan diri kepada Allah ataupun yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar ilmu agama atau mereka yang mengajarkan ilmu agama. Barulah dunia itu bermanfaat. Jadi kalau dunia bagi orang bodoh sangat tersiksa. Dunia bagi orang yang tidak mengerti agama tersiksa nak. Sekalipun dia banyak uang, sekalipun dia tinggi kedudukan pangkatnya, tetapi tidak pernah ingat kepada Allah. Ya, jauh daripada Allah, jauh daripada ketaatan kepada Allah, maka hampa, sia-sia. Namun bagi mereka orang alim yang punya ilmu agama, ulama yang istiqamah dengan ilmunya, sekalipun keadaan dunianya, artinya hartanya biasa-biasa, tetapi Allah akan memberikan kepuasan kepada batiniahnya. Kenapa? Karena hidupnya itu selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang serta curahan daripada rahmat Allah. Itu Khalid suruh duduk aja, Khalid, jangan jalan-jalan biar jadi orang alim. Ya. Jangan ada yang aktivitas dulu nak. Dengarin Abu ya. Ya. Dunia. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, jikalau dunia ini berharga sebesar sayap nyamuk, ya, jadi kalau dunia ini berharga di mata Allah sebesar ukuran sayap nyamuk, sebelah daripada sayap nyamuk, masyaqah, maka mereka
orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ay kafir, mereka tidak akan pernah mendapatkan seteguk daripada minuman daripada Allah Subhanahu. Kalau kanatid dunya, dalam hadisnya itu laukanatid dunya, seandainya dunia ini berharga dengan ukuran sayap nyamuk, maka orang-orang yang di luar yang tidak taat kepada Allah, mereka tidak akan pernah mendapatkan seteguk daripada air. Tapi dunia ini semenjak Allah ciptakan, Allah enggak pandang, Allah enggak toleh dunia ini, kecuali yang Allah toleh dengan siapa? Tinggal 3 kelompok aja. Kelompok yang zikrullah, yang zikir kepada Allah, kelompok yang mengajarkan ilmu agama, dan kelompok yang belajar ilmu agama. Khalas. Lain daripada itu enggak ditoleh oleh Allah. Lantas kenapa Allah ciptakan dunia? Untuk apa Allah ciptakan dunia? Ya, Allah menciptakan dunia, ya, tidak ada lain semerta-merta untuk kita bermujahadah, berupaya, berusaha. Untuk apa? Untuk bekal kita menuju akhir. Apa kata Nabi? Waj'al dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jadikan duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Ya, artinya apa? Kita hidup di dunia ini harus betul-betul, nak. Jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan semaunya kita hidup di dunia ini. Ya. Jadi hidup di dunia enggak ada aturan. Hidup di dunia semau-maunya. Kita ini muslim, ya, kita ini muslim yang Allah berikan cahaya iman di dalam hati. Di saat cahaya iman itu ada dalam hati kita, maka tugas kita adalah mentaati semua apa yang menjadi tuntunan Nabi Muhammad dan aturan Allah. Ya kan begitu? Allah sudah mengatur hidup di dunia ini bagi kita manusia, khususnya yang beriman kepada Allah. Lainnya mereka yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah hidup di dunia semau-maunya. Ya. Mau dia makan-makan, mau dia tidur-tidur, mau dia berjalan-berjalan. Pokoknya tidak ada aturan. Tapi kita alhamdulillah, kita muslim, kita beriman kepada Allah. Diberikan aturan oleh Allah. Jam-jam sekian ada waktu sholat. Nanti kalau bulan Ramadan ente puasa, nahan lapar, nahan haus, nahan daripada keinginan syahwatnya. Nanti boleh buka itu di saat beduk azan maghrib. Dari mulai pagi hingga petang, tidak boleh kalian, wahai manusia, kata Allah, untuk makan dulu atau minum. Ya kan? Di bulan Ramadan. Itu aturan. Kemudian di musim haji, kalau ente ada duit, ente berangkat haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nanti waktu solat zuhur, waktu asar, kalian solat asar, waktu maghrib, waktu isya. Aturan. Kalau kau punya duit lebih, keluarkan zakat malmu 2,5%. Ya, kalau tidak infak atau sedekahmu, itu aturan. Itu berlaku di mana, nak? Berlaku di mana? Berlaku di mana itu semuanya? Di dunia? Di dunia, bukan di akhirat. Dunia ini makanya dikatakan ad-dunya darul amal bitaklif. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal dengan paksaan. Kau dengan paksaan, iya, syariat menuntut kita untuk melaksanakan. Di saat kau sudah berumur baligh, ya, usiamu sudah sampai, maka wajib bagimu untuk mentaati undang-undang syariat. Umur 7 tahun, Nabi Muhammad menyatakan, ajak anakmu sholat. Walaupun dia tidak mengerti tentang bacaan sholat, atau rakaat sholat, atau gerak-gerik sholat, ajari anakmu, ajak ke masjid umur 10 tahun. Bimbing dia, kalau tidak mau sholat, maka pukul dia. Itu ajaran Nabi Muhammad. Apabila kau sudah baligh, tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya secara sentuhan kulit. Kalau kau berwudu, maka batal. Itu syariat, aturan. Dengan paksaan itu harus. Tidak boleh tidak. Di pesantren, masuk ke pondok, ikut aturan.
Iya kan? Namanya kita hidup di dunia darul amal bitaklif. Tempat kita beramal dengan paksaan. Paham dom? Paham dom? Makanya semua yang kita lakukan ini, kita belajar, kita ibadah, ya, kita sedekah, kita zakat, kita haji, kita umroh. Kebaikan-kebaikan yang sifatnya ibadah itu berlakunya di dunia. Kapan ini akan selesai, akan habis, akan hilang? Kapan? Di saat kita sudah berada di alam akhirat. Makanya akhirat itu dikatakan apa? Darul amal bila taklif. Tempat kita beramal tanpa ada paksaan. Masuk ke dalam surga. Di dalam surga ente masuk dalam surga, ente mau solat, ente nggak mau solat nggak apa-apa. Ente mau puasa, ente nggak puasa nggak apa-apa. Minuman keras diharamkan di dunia, khamar. Semua minuman keras diharamkan di dunia, tapi nanti dalam surga dihalalkan, boleh. Apakah mabuk? Ya, enggak mabuk ente minum. Sesuatu yang diharamkan, maka nanti Allah akan memberikan kehalalannya. Makanya kita disuruh sabar. Jangan kau minum minuman keras, tak boleh. Kan penasaran nih, gimana sih bir itu? Gimana sih tua itu? Gimana sih lonang itu? Bagi mereka yang sudah minum di dunia, rugi mereka dapat. Kalau mereka nggak bertobat, neraka tempatnya. Ya kan begitu? Tapi nanti dalam surga Allah berikan semua minuman. Tajri min tahtihal anhar, bahkan sungai-sungai yang di bawahnya mengalir air-air yang segar. Berbagai macam jenis air, berbagai macam jenis rasa, berbagai macam jenis sungai di dalam surga itu dengan rasa-rasa yang berbeda-beda. Bahkan itu menyegarkan tenggorokan. Sekali kita minum maka bertambah kenikmatan demi kenikmatan. Bahkan sesuatu yang kita penasaran di dunia yang dilarang oleh Allah, di dalam surga Allah akan berikan. Apalagi sudah. Ya? Makanya kita di dunia disuruh sabar. Ad-dunya darul amal bitaklif, tempat beramal dengan paksaan. Wal akhirah darul amal bila taklif. Ya. Kenapa kita di dunia jangan terlalu sering tidur, ada waktunya harus bangun. Kenapa Nabi Muhammad melarang tidur di waktu pagi setelah subuh itu dilarang, setelah asar dilarang. Semuanya fihi faedah, fihi ma faedah. Ya? Kan begitu. Nanti dalam surga ente mau tidur sampai kapan ndak bangun-bangun, ndak akan dibangunkan. Terus ente nikmat udah, ente mau apa aja di surga itu bebas sudah. Ya. Ya kan? Ente mau cari perempuan dengan model bagaimanapun terserah sudah dalam surga. Tapi di dunia jangan. Di dunia kalau ente mau dengan perempuan harus melalui pernikahan. Tidak boleh main pegang-pegang, tidak boleh main begini-begitu, nggak bisa, ada aturan. Dengan pernikahan. Nanti di dalam surga nggak ada sudah bidadari yang datang sama ente. Apa perlu nikah lagi di surga? Nggak perlu, bidadari datang ya sudah, udah jadi istri ente sudah. 70 bidadari, masing-masing laki-laki kalau masuk surga. Kalau masuk neraka ya nggak tahu 70 setan. Nah begitu. Artinya nikmat. Nah makanya sabar. Nah maka untuk uji coba kita hidup di dunia ini, pesantren di tempatnya. Dengan segala aturan, dengan segala peraturan yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar maka ada hukumannya, maka ada sanksinya. Harus ditaati. Inilah dunia. Jangan ente tanya, kenapa ya saya tidur kok diatur-atur? Kenapa ya saya makan kok diatur-atur? Kenapa ya saya jajan kok diatur-atur? Kenapa ya? Kenapa ya? Jangan ente tanya, ente ini di dunia darul amal bitaklif. Kenapa orang tua saya memondokkan saya? Kenapa orang tua saya harus memaksa saya menggunakan jilbab, menggunakan baju panjang bagi wanita?
Yang laki-laki, kenapa orang tua saya harus menyuruh saya menutupi aurat dari pusar sampai lutut? Kenapa ya? Kenapa tidak seperti orang-orang di luar sana yang dia seenak-enaknya aja, hanya katoan aja, atau pakai baju singlet dia mau jalan kemana, bahkan handukan keluar sana sini ke toko, ke warung pakai handuk. Yang ibu-ibu, yang kadang-kadang sebagian wanitanya, na'udzubillah, hanya pakai setelan dalam aja keluar ke toko. Kan ada kan? Ke warung dengan PD-nya kembanan, ya, tidak tahu pakai apa itu yang punya wanita itu, ya kan, tidak usah disebut di sini, ya, dalaman wanita, wah keluar beli ke warung, itu nggak ikut aturan syariat lah. Ente nggak seperti itu, ente di pondok dengan aturan, diberi cadar, diberi pakaian hitam, ya kan, diberi pakaian yang tidak ketat ke badan, longgar bagi perempuannya, itu dunia, nak, aturan. Kalau ente lihat di luar sana auratnya banyak yang terbuka, ya kan? Kadang-kadang dengan PD-nya hanya dengan CD saja, dengan apa, kalau bahasa Arabnya itu tuban. Tuban itu artinya celana Batman itu, ya kan? Jadi artinya jangan ente heran kok ente lihat orangnya kok enak benar itu orangnya. Itu orang tidak ada aturan, nak. Orang itu bodoh dengan agama, nggak ngerti dengan agama. Tapi di saat ente berpenampilan seperti ini, berarti ente adalah orang yang melaksanakan daripada amanah Allah hidup di dunia, kau ikut aturan. Siap. Siap, ikut aturan, siap. Makanya pada waktu kita ini berada dalam alam roh, dalam kandungan ibu kita nih, ya, berada dalam alam roh, bukan dalam kandungan, dalam alam roh. Di saat kita berada di alam roh, maka pada saat itu Allah bertanya, "Man ana?" "Anta Rabbi." Ya ruh, man ana, kata Allah. "Qad khalaqtuki," aku telah menciptakanmu wahai ruh. "Wal an as'aluki," aku bertanya kepadamu. Man ana? Anta Rabbi. Man ana? Anta Rabbi. Man ana? Anta Rabbi. 3 kali ditanya oleh Allah. Roh kita ini ditanya oleh Allah. Kemudian roh itu dimasukkan oleh Allah ke janinnya perempuan. Ya. Dalam rahim ibu. Ya kan, 120 hari mulai bergerak. Daging yang segumpal, yang setetes sperma menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging dalam hadis arba'in itu kan. Kemudian diberi apa? Diberi daging itu belum bergerak 120 hari, itu diberi apa? 3 bulan, 4 bulan diberi roh, barulah bergerak itu daging. Mulai dengan adanya roh berkembang, timbulnya mata, timbulnya telinga, timbulnya mulut, timbulnya tangan, jari jemari, semuanya timbul. 7 bulan sempurna, 9 bulan tanpa sempurna, baru lahir. Sebelum dilahirkan kita juga mengikat perjanjian kepada Allah Subhanahu. Perjanjiannya apa? Kita lupa, nak. Itu sudah disebut. Perjanjiannya kita akan siap untuk mengabdi kepada hamba, kepada Allah. Kita siap untuk mengabdi kepada Allah di saat kita dilahirkan. Tetapi di saat dilahirkan kita disibukkan dengan perkara dunia sehingga kita lupa dengan tujuan hidup kita. Paham dong? Itu. Makanya nikmat di pesantren ini. Wallah nikmat. Ya. Di saat orang-orang sibuk dengan dunianya. Ya, di saat di bulan Ramadan ini orang sibuk dengan urusan-urusan dunia. Wah, ente disibukkan dengan ibadah. Ya. Disibukkan dengan taat kepada Allah. Disibukkan dengan hal-hal yang positif. Masya Allah. Sekarang ente kalau mau hitung-hitungan pahala, nak, berapa triliun pahala yang kalian dapat. Dan pahala itu orang tua kalian juga dapat di rumah sana. Orang tua kalian hanya kerja, duduk manis, nyantai, ya, enjoy, duduk manis, ya. Ente yang sibuk di sini ibadah, belajar, taat, ikut peraturan pondok, maka orang tua kalian juga dapat pahalanya. Untung apa tidak? Kalau ente dapat pahala 2 miliar, 2 triliun, orang tua ente setiap harinya juga dapat 2 triliun. Nah,
dengan ente taklim taat aturan, dengan sendirinya secara otomatis ente membantu, ente birrul waliden, ente berbuat baik sama orang tua ente. Tapi kebalikannya, dengan ente melanggar, dengan ente merokok, ente sering pulang tanpa izin, maka pada saat itu dosa-dosa yang ente lakukan, orang tua ente juga nanggungnya di rumah. Kef. Berarti Abuya, saya durhaka ente dengan dua orang tua ente. Lah, saya enggak marah-marahi orang tua saya. Saya bahkan tidak menjatuhkan tangan dengan orang tua saya. Saya tidak sumpah serapah dengan orang tua saya. Iya. Tetapi dengan kelakuan ente di pesantren, ente membuat orang tua ente kecewa, ente membuat orang tua ente tidak nyaman hati, maka itu adalah kedurhakaan juga, nak. Paham, Tom? Hanya hati-hati di pondok ya, nak. Udah ente di pondok ente rahat. Jadi orang yang cerdas itu, nak, orang yang pandai mengatur waktu di dunia ini. Contoh, di pondok ini sudah diatur program selama Ramadan. Program itu terhitung tanggal 26 Maret sampai tanggal 14 April. Itu program. 15 sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Nah, dari tanggal itu ente kan sudah diatur oleh ustadz, oleh koordinator. Oh, waktu pagi saya harus melaksanakan sahur, subuh sahur. Habis itu sholat tahajud. Habis itu saya sholat subuh. Habis sholat subuh saya taklim dengan Abuya. Habis itu, ya, saya setelah taklim saya sholat isyraq atau duha. Setelah itu tidur. Nanti jam 10:30 saya bangun sholat duha. Persiapan untuk taklim bersama ustadz yang lain. Nanti sampai jam 2. Jam 2 mandi, persiapan, bla 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 bla. Kemudian ba'da duha asar belajar lagi. Ya kan? Sampai jam 4:30. Nanti jam 5 belajar lagi dengan Abuya. Lah enak kan? Jangan waktu kalian di pondok ente bawa tidur. Kadang-kadang taklim Abuya, taklim pengasuh nggak datang. Itu kelewatan. Jadi kalau ada santri yang nggak datang di taklim pengasuh, itu kurang ajar santrinya. Tanpa alasan ya. Kecuali ada alasan ya. Kalau dia sakit, ya, kalau dia sakit nih, atau kepala dia sakit, pokoknya intinya sakit dan mati. Sakit dan mati nggak ada alasan udah. Abuya katakan santri yang status santri, kemudian di saat Abuya ngajar, pengasuhnya ngajar, dia nggak datang, sengaja nggak datang, kurang ajar. Kok kurang ajar Abuya? Iya, adabnya kurang, nggak ada. Ihtiramnya nggak ada. Ta'zimnya nggak ada. Apalagi dengan ustadz-ustadz yang lain. Dengan pengasuhnya saja tidak ta'zim, apalagi dengan ustadz-ustadz yang lain. Apalagi dengan ustazah yang lain, kan begitu. Ukurannya gampang. Makanya Abuya nggak mau manggil sekarang. Yang mau taklim fadhal, berarti dia dapat barokah. Yang nggak mau ya udah. Kita tahu nilai orang itu. Makanya nggak perlu Abuya panggil sibuk-sibuk lagi sudah. Pokoknya jadwal Abuya selama Ramadan 4:30 Abuya ngajar. Kalau nggak hujan di masjid, kalau hujan di masjid, kalau nggak hujan di lapangan atau di pendopo. Yang mau hadir silakan. Kalau memang kepengin barokah dengan guru, barokah daripada ilmu, hadir. Walaupun hanya sekedar duduk, nyatet, apalagi sampai beli kitab, megang kitab, oh itu jauh lebih barokah. Ya, tidak perlu dinasehati lagi. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarah. Masuk ke masjid, yang masuk ke masjid itu kaki bukan mulut. Mulut nggak perlu ngomong, lem mulutmu, tenang. Ya, masuk ke masjid. Kayak ente pergi ke kuburan, tenang, tidak ribut, tidak ramai. Ya. Di saat tarawih, ya. Ya kan? Di saat tarawih tidak ramai, santai. Itu baru yang bagus. Ya. Paham tuh? Itu, ingat ya? Jadi kita kembali lagi. Jadi hidup di dunia ini nak adalah mereka-mereka yang ikut dengan aturan. Berapa lama aturan ini berlangsung? Sampai kau mati. Di saat mati maka aturan itu telah selesai. Di saat kau mati maka aturan itu selesai sudah. Tidak ada lagi, sudah habis sudah. Apalagi? Udah tidak ada lagi sudah. Ya kan? Tinggal Allah menempatkanmu di mana? Imma fil jannah wa imma fil jannah wa imma
finnar. Fahimtum? Naam. Wallahu a'lam.